Tawassul yang suka disalah-salahkan, dibilang syirik. Dibilang kalau kita bertawasul dengan orang soleh, kita menyembah orang soleh. Bertawasul dengan Nabi, kita dituduh menyembah Nabi Muhammad. Padahal wallahi tidak ada muslim. Tidak ada muslim. Ala wajhil ard. Muslim yang beneran muslim. Mustahil menyembah Nabi Muhammad. Betul gak Pak? Suuzon. Buruk sangka sama-sama muslim. Orang bertawasul dibilangnya menyembah. Menyembah wali. Menyembah Syekh Abdul Qadir Jilani. Menyembah Habib. Menyembah ini. Gak ada yang menyembah. Yang kita sembah hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata tawasul itu sudah ada juga di zaman salafus soleh. Jadi orang-orang yang suka bilang mengikuti ajaran salaf, kalau betul-betul mengikuti ajaran salaf, harusnya nggak boleh juga tuh mengharam-haramkan tawasul. Karena tawasul sudah ada sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya malam hari ini datang dengan beberapa referensi yang bisa kita pelajari bersama. Tema yang diangkat adalah lanjutan dari materi yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Sebelumnya kita mengulas persoalan pentingnya bermazhab dalam agama. Mazhab Asy'ari secara khusus, seperti yang sudah kita paparkan, punya keistimewaan, di mana dia bisa menjadi payung bagi semua aliran Islam yang berbeda-beda itu. Karena dia punya prinsip tidak mengkafirkan ahlul qiblah, betapapun berbeda pandangan dengan aliran-aliran lain, Syiah, Salafiyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabriyah, dan lain-lain. Mazhab Asy'ari bisa menjadi payung bersama kaum muslim, karena dia tidak mengkafirkan sesama orang beriman. Pertama, Bapak Ibu sekalian, Islam itu agama yang universal. Artinya berlaku kepada semua manusia, di setiap waktu dan tempat tanpa ada batasan. Itulah keistimewaan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hari kiamat kita nggak perlu Nabi baru lagi. Konsekuensinya, karena Islam ini agama sepanjang zaman, dan zaman terus menerus berubah, sudah pasti itu. Zaman Nabi beda dengan zaman kita. 20 tahun yang akan datang mungkin ada perkembangan zaman lagi. Karena itu para ulama memproduksi atau melahirkan metode keilmuan yang bisa kita jadikan pegangan agar kita tetap beragama sebagaimana mestinya. Agama ini kan ketika bersentuhan dengan budaya yang berbeda, dia harus bisa berdamai. Mana budaya yang cocok, mana budaya yang sesat, kan kira-kira begitu. Ketika agama ini dipeluk oleh orang-orang yang non-muslim, masuk Islam, kadang-kadang non-muslim ini bawa pikiran agama lamanya. Muncul aliran-aliran aneh, harus diluruskan tuh. Mana yang kira-kira masih otentik, mana yang sudah menyimpang. Nah, kita sudah hidup pada zaman nabinya sudah tidak ada. Al-Quran dan Sunnah diwariskan kepada kita. Kita nggak bisa memahaminya langsung, para ulama muslim lah yang kemudian memberikan penjelasan. Bagaimana caranya memahami Quran dan Sunnah dengan cara yang tepat itu. Agama Islam ini agama universal, berlaku sepanjang zaman, dan Al-Quranul Karim yang 30 juz itu punya karakter Pak, bahasanya itu multi tafsir. Makanya Bapak kalau lihat tafsiran kitab suci kayaknya terbanyak sedunia itu Al-Quran. Serius saya, tidak mengada-ngada. Bapak silahkan tanya sarjana-sarjana yang menggeluti dunia perbandingan agama. Tafsiran kitab suci yang paling kaya itu kitab sucinya kita. Nah, konsekuensinya apa? Kalau Qur'annya sejak awal memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat, maka sebagai sikap yang terdidik, kita perlu berlapang dada dalam melihat perbedaan itu. Tapi ada kritikannya yang saya kira-kira cocok untuk mengoreksi cara berpikir kaum salafi. Di mana mereka seringkali berprinsip bahwa atau bersikap bahwa kitalah yang mengikuti generasi salaf, yang lain tidak. Nah, nanti saya akan buktikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa membentuk golongan namanya salafi itu nggak ada di zaman Nabi. Jadi itu bid'ah Pak sebetulnya.
Ya kan? Harus fair kita. Kan mereka sering bilang, ini kan gak ada di zaman Nabi. Ini kan gak pernah dipraktekkan sama Nabi. Ini kan gak ada di zamannya sahabat. Nah, kita punya pertanyaan sangat sederhana. Memang ada ya di zaman sahabat golongan namanya salafi. Yang ini ngikuti salaf, yang ini enggak. Itu ada nggak Pak? Ternyata tidak ada Pak. Jadi pembentukan golongan namanya salafi, mohon maaf itu bid'ah juga sebetulnya. Gak ada pembahasan di zaman Nabi namanya idgham, idhar, ikhfa, ini 2, ini 5. Yang ada itu prakteknya aja. Tapi diteoritisasinya itu belakangan. Mushaf Al-Quran, itu dalil paling nyata itu. Kalau bagi orang-orang yang bilang, kalau Nabi nggak melakukan, saya nggak mau melakukan. Ya sudah baca Quran, jangan pakai mushaf kalau begitu. Karena Nabi nggak baca Quran dengan mushaf. Nabi tidak baca Al-Quran dengan mushaf. Pola sahabat ngaji dulu sama Nabi itu, nggak kayak kita sekarang Pak, alif batasa gitu, nggak. Sahabat menerima langsung dari mulut Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendengar langsung dihafal, nggak pakai mushaf. Mushaf itu bid'ah. Tapi apakah ada muslim berakal yang bilang kita nggak boleh pakai mushaf dengan alasan Nabi nggak melakukan itu? Kan nggak ada juga Pak. Jadi nggak akan pernah konsisten Pak. Terus terang saja, orang yang bilang kalau Nabi tidak melakukan, kita nggak boleh melakukan, itu nggak akan pernah bisa konsisten. Karena pada akhirnya agama kita banyak hal-hal baru di dalamnya, termasuk ilmu-ilmu keislaman. Dulu sahabat gak perlu ilmu namanya usul fikih untuk memproduksi hukum itu. Karena mereka itu di samping sebagian otaknya cerdas, mereka hidup sama nabinya langsung. Gak perlu metode istinbat hukum, nanya aja sama nabinya langsung. Rasulullah ini halal atau haram, kan kira-kira begitu. Nah setelah berkembangnya zaman, Quran gak bisa tuh dipahami dengan sendiri. Akhirnya dilahirkan metode keilmuan untuk melahirkan hukum Islam, namanya usul fikih. Bid'ah apa bukan? Bid'ah juga. Kalau betul-betul ingin mengikuti salafus soleh, mari kita buka referensi sesuai dengan data keilmuan yang valid. Sebelum ke sana, Yasir Qadhi bilang begini, salafisme atau aliran salafi itu punya masalah besar. Salafism has a major problem with intolerance and exclusivism. Exclusivism, sikap eksklusif itu masalah utama kaum salafi. Merasa dirinya doang yang Islam, yang lain itu kurang gitu loh. Yang lain gak ngikuti Nabi, yang lain gak ngikuti sunnah, dia doang. With cultish behavior and clear demarcation of an us versus them mentality. Us versus them, kita versi mereka gitu loh. Dikotak-kotakin orang Islam itu. Ini kita doang nih yang ngikuti Nabi dan sahabat, yang lain enggak. Itu masalah serius kata dia. Terus kata dia, yang membuat dia keluar dari aliran salafi itu apa? However, its main problems are what made me finally renounce my association with the movement, extremism in takfir and tabdi'. Dia mulai antipati, mulai nggak simpatik lagi sama salafi ketika dia melihat sikap ekstrim dalam mengkafirkan dan membid'ahkan. Nah, kemudian dia bilang begini. Ya, ini yang bagus nih. Sadly, the culture of the Salafi movement and some of its doctrines can potentially lead to social alienation. Jadi doktrin kaum Salafi itu bisa menyebabkan kesenjangan sosial, alienasi sosial. Yaitu tadi orang Muslim itu dibilang yang ini kafir, yang ini bid'ah, kita doang yang ikuti Nabi dan sahabatnya. Injustices and in particular context violence against innocence. Itu berpotensi ajaran kayak gitu memunculkan kekerasan Pak. Kekerasan terhadap, dan itu terjadi dalam sejumlah kasus. Ada terjadi Pak. Katanya ngikuti salafus soleh. Salafus soleh itu kalau misalnya ngelihat orang salah, tahu nggak Quran? Kan salafus soleh ngikuti Quran kan? Kalau anggaplah kita ini sesat semuanya dan Anda benar. Kalau betul Anda mengikuti salafus soleh, harus Anda mengikuti Al-Quran. Kata Quran apa? Etika berdakwah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Bukan dengan caci maki, dengan intimidasi dan kekerasan. Jadi ternyata kalau kita cerna Pak, mereka-mereka yang suka bilang kami ikuti salaf itu, kayaknya nggak ngikuti salaf sebetulnya. Kalau betul-betul mereka mengikuti salafus soleh, harusnya konsisten dengan ajaran Al-Quran. Ayo, kalau betul-betul kita mau mengikuti salafus soleh, harus sepaket dong. Jangan hanya ajarannya juga, tapi juga akhlaknya. Karena itu penting dalam membangun keharmonisan umat beragama di kalangan kaum muslim sendiri. Terus dia bilang ini,
Salafism, like all other movements, is an organic social phenomenon. Salafisme itu fenomena sosial aja kata dia. And there is nothing defined about it. Gak ada yang sakral, gak ada yang suci. Ya semuanya pendapat manusia gitu loh pada akhirnya. Gak usah ngaku-ngaku inilah Islam yang sesungguhnya. Pada akhirnya Anda itu yang suka bilang, ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ternyata ujung-ujungnya hanya meminta kita mengikuti pendapatnya Ibnu Taimiyah juga. Ternyata bukan Quran dan Sunnah yang asli juga pada akhirnya. Pendapat ulama mereka juga. So apa bedanya dengan kita yang mengikuti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abul Hasan al-Ash'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi. Sama-sama mengikuti ulama. Kenapa Anda mengatakan yang ini benar, yang ini salah, padahal yang lain juga punya argumen kebenarannya. Makanya dia bilang, my advice to those who choose to remain in the movement is to understand that others whom they oppose can be just as sincere and just as certain of their interpretation and can have just as solid and well-constructed arguments as Salafis themselves believe they do. Intinya begini kata dia, nasihat saya, cobalah itu kaum Salafi itu, ketika melihat kaum muslim yang berbeda aliran itu, coba Anda itu berusaha berpikir bahwa orang lain juga punya argumen yang tidak kalah kuat dari aliran Anda gitu loh. Orang lain punya dalil, Anda juga punya dalil. Artinya apa? Dia mengajak, bagus nih, ajakan untuk bersikap dewasa. Selama aliran lain, apapun itu mazhab, ormasnya, kalau mereka punya dalil, kata dia, ayo saya mengajak kaum Salafi supaya meninggalkan cara berpikir semacam itu. Karena toh pada akhirnya mereka sendiri tidak konsisten, Pak. Kalau betul-betul mereka itu mengikuti salafus saleh dalam arti plek ketiplek, nggak boleh ada hal baru, nggak akan bisa konsisten pada akhirnya. Saya kira ini penting karena ini salah satu pemicu kerisuhan dan kerusuhan yang terjadi dalam tubuh kaum muslim. Jadi sebetulnya nggak ada masalah di antara kita, Pak. Kita tidak pernah bermasalah dengan mereka. Mereka yang kadang-kadang menyalah-nyalahkan kita dengan alasan apa? Kita nggak ngikuti sunnah katanya. Lalu kita ngikuti apa dong kalau begitu? Kalau kita nggak ngikuti sunnah, kita ngikuti apa pada akhirnya? Ikuti setan maksudnya. Ikuti iblis. Kita mengikuti Nabi, kita mengikuti salafus soleh, dan tidak perlu diragukan. Apa yang mereka duga sebagai pandangan yang sesat, seperti amaliyah dan keyakinan kita itu, ternyata itu ada landasannya, Pak, dalam tradisi salafus soleh. Jadi mereka sering menyesatkan sesuatu yang sebetulnya benar, dan mereka memandang benar sesuatu yang sebetulnya sesat. Ayo, siapa yang bid'ah itu kalau begitu? Kan? Kata beliau, bukan kata saya. وَقَدْ مَرَّتْ تَارِيخ الْإِسْلَامِ بِقُرُونِهِ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ. Sejarah Islam sudah 14 abad berlalu. Duna an nasma, dan kita tidak pernah menyimak min ayyin min ulama wa immati hadhil qurun. Kita tidak pernah menyimak dari para ulama sepanjang 14 abad ini anna burhan istiqamatil muslimin ala rusyad yatamathal fintisabihim ila madhab yusamma bis salafiyah. Selama 14 abad berlalu, kata beliau, kita tidak pernah menyimak ada ulama muslim yang bilang bahwa seorang muslim itu hanya betul-betul bisa dikatakan benar dan lurus kalau mengikuti mazhab namanya salafi. Gak pernah ada yang ngomong kayak gitu, Pak. Gak pernah ada ulama muslim bilang, kamu ini hanya bisa jadi muslim yang baik kalau kamu ikut mazhab namanya salafi. Itu gak pernah ada, Pak. Jadi mendirikan aliran namanya salafi itu adalah bid'ah yang paling nyata tanpa disadari oleh saudara-saudara kita. Disertasi ini, Pak, masih fresh dari Al-Azhar. Ad-Dalail al-Usuliyah, tadi saya nyebut ilmu namanya usul fiqih. Itu ilmu yang dirumuskan oleh ulama muslim supaya kita memahami Quran dan Sunnah dengan cara yang tepat. Ini disertasi membuktikan apa? Kelompok salafi itu ternyata dalil-dalil usul fikihnya banyak yang bertentangan dengan ulama 4 mazhab. Udah gitu mereka paling merasa apa katanya? Paling mengikuti salaf, ternyata terbukti bertentangan dengan ulama mazhab. Tuh. Allati khalafat fiha salafiyal mu'asirah usulal madhahib al-arba'ah. Mazhab yang 4, Pak, beda, lebih banyak bedanya mereka. Wa atharu dzalika fil fatwa wal furu'. Di antara yang paling beda itu apa coba? Yang paling mencolok itu, Pak, yang sering dipromosikan sama salafi-salafi itu. Yaitu tadi,
Mereka selalu beralasan apa? Kalau Nabi tidak melakukan, berarti itu haram. Kan sering begitu tuh Pak. Wah, ada di zaman Nabi itu maulid gitu. Ngapain kalian mengadakan hal-hal baru dalam agama? Gak boleh kita mengadakan hal-hal baru. Ayo, bagi yang bilang kami mengikuti salafus soleh, berarti Anda harus mengikuti sahabat dong. Sahabat Nabi itu ternyata Pak juga sama mengadakan hal baru dalam beragama. Dan Nabi tidak mengingkari sejauh hal baru ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, saya akan bacakan. Wa kadza kana Syekhuna Ibn Taimiyah fi awakhir ayamihi yaqul. Menjelang akhir hayatnya, menjelang wafat, Ibnu Taimiyah bilang, ana la ukaffiru ahadan minal ummah. Saya tidak mengkafirkan seorang pun dari umat muslim. Allahu Akbar, berarti saudara-saudaraku yang dari salaf yang suka mengkafir-kafirkan, Anda itu beda pendapatnya dengan cara berpikirnya imam Anda Ibnu Taimiyah yang gak suka ngafir-ngafirin itu. Nah, kan begitu. Terus begini, Ibnu Taimiyah juga bilang dalam Majmu' al-Fatawa. Nah, kalau Majmu' al-Fatawa bisa dicek di internet, gampang banget yang bisa bahasa Arab. Wa man jalasani ya'lamu dzalika minni anni min a'dhamin nasi nahyan an yunsaba muayyanun ila takfir wa tafsiq wa ma'siyah. Kata Ibnu Taimiyah, yang suka dekat dengan saya, bagi orang yang dekat dengan saya pasti tahu, saya ini termasuk orang yang paling anti menuduh orang ini ahli bid'ah, ahli maksiat, orang kafir. Pak, Ibnu Taimiyah itu. Ibnu Taimiyah itu. Illa, kecuali idza ulima annahu qad qamat alaihi al-hujjar risaliyah allati man khalafaha kana kafiran taratan wa fasiqan ukhra wa asiyan ukhra. Beliau itu baru mengkafirkan kalau sudah terbukti secara nyata dan tegas bahwa orang ini menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, mengingkari hal yang pokok dalam agama, baru. Itu pun gak dikafirkan orangnya, dikafirkan tuh pikirannya, bukan orangnya. Ajarannya siapa ini? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah termasuk orang yang paling tidak suka buru-buru menuduh orang lain ahli bid'ah, kafir, musyrik, dan lain-lain. Ada lagi contoh, suatu ketika Nabi sholat bersama sahabat yang lain. Ketika Nabi bangun dari rukunya, beliau berucap, Sami Allahu liman hamidah. Dalam hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih, bukan hadis dhaif ini. Ketika baca Sami Allahu liman hamidah, ada sahabat kemudian bilang, dia baca doa. Doa ini gak diajarkan sama Nabi. Doanya apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamman saraf, ketika orang itu pergi, qala, Nabi bilang, nanya sama sahabatnya, manil mutakallim? Siapa tadi yang ngomong kayak gitu? Siapa tadi yang baca doa itu? Nabi nanya. Berarti Nabi gak ngomong, gak mengajarkan doa ini kan? Nabi gak mengajarkan doa ini pas bangun dari ruku. Orang ini yang bilang. Apa respon Nabi? Membantah atau menyetujui? Lihat Pak, dalam hadis sahih. Jawaban Nabi SAW ketika ada orang baca doa yang tidak diajarkan oleh Nabi. Ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Aku melihat ada 30 lebih malaikat. Mereka berlomba-lomba mau mencatat amal soleh orang itu. Siapa yang pengen mencatat lebih dulu katanya? Malaikat lomba-lomba Pak. Mereka berlomba-lomba mencatat amal soleh orang ini. Padahal dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tandanya apa? Tidak semua hal yang tidak dilakukan oleh Nabi otomatis haram, otomatis bid'ah yang tercela. Tawassul yang suka disalah-salahkan, dibilang syirik. Dibilang kalau kita bertawassul dengan orang soleh, kita menyembah orang soleh. Bertawasul dengan Nabi, kita dituduh menyembah Nabi Muhammad. Padahal wallahi tidak ada muslim. Tidak ada muslim. Ala wajhil ard. Muslim yang beneran muslim. Mustahil menyembah Nabi Muhammad. Betul gak Pak? Suuzon. Buruk sangka sama-sama muslim. Orang bertawasul dibilangnya menyembah. Menyembah wali. Menyembah Syekh Abdul Qadir Jilani. Menyembah Habib. Menyembah ini. Gak ada yang menyembah. Yang kita sembah hanya satu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata tawasul itu sudah ada juga di zaman salafus soleh. Jadi orang-orang yang suka bilang mengikuti ajaran salaf, kalau betul-betul mengikuti ajaran salaf, harusnya nggak boleh juga tuh mengharam-haramkan tawasul. Karena tawasul sudah ada sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asoban nas qahtun fi zamani Umar. Di zaman Sayyidina Umar terjadi kekeringan. Faja'a rajul ila qabrin Nabi. Datang seorang sahabat ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ziarah kubur tuh, sahabat juga ziarah kubur.
Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kalau pakai logika kaum salafi, Pak, kenapa nggak langsung kepada Allah aja katanya? Kan gitu ya? Ya Allah, ya Allah. Ini sahabat, Pak. Sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kenapa mereka manggil Rasulullah? Karena mereka tahu ajaran yang tadi saya sebut itu, bahwa Rasulullah itu masih hidup di alamnya tersendiri, di alam barzakh. Jadi keliru besar orang muslim kalau meyakini Nabi Muhammad itu dengan kita hubungannya udah putus gitu loh. Nabi Muhammad masih hidup, kita hidup, cuma beda alam doang. Rasulullah, istasqillah li ummatik. Rasulullah, tolong coba mintakan hujan kepada Allah. Beliau minta doa ke Nabi supaya Nabinya mintakan hujan kepada Allah. Tawassul kan namanya ini. Sahabat bertawassul. Ayo, yang suka bilang tawassul bukan ajaran salafus soleh. Lah ini ajaran siapa ini? Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istasqillah li ummatik fa innahum qad halaku. Rasulullah, coba mintakan hujan itu untuk umat, mereka hampir celaka. Fa'atahu Rasulullah fil manam. Rasulullah kemudian datang dalam mimpi. Faqala i'ti Umar fa'akrihus salam. Kata Rasulullah kepada sahabat ini, kamu datang ke Umar, sampaikan salamku kepadanya. Wa akhbirhu annakum musqaun. Kabari mereka bahwa kalian akan diberikan hujan. Dan inilah salah satu atau beberapa bukti yang bisa kita paparkan bahwa orang-orang yang mengatakan kami pengikut salafus soleh, ternyata ajaran-ajarannya banyak bertentangan dengan salafus soleh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.